Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Long Hao Shen terkejut. Sedikit mengangkat kedua pedangnya, nyala api emas yang kuat tiba-tiba meletus, beriak di sekitar tubuhnya. Di malam ini dipenuhi dengan bau darah, nyala api emas ini muncul seperti cahaya suci yang mencoba memurnikan sekitarnya. Pada saat yang sama saat itu menerangi semua lingkungan dalam sekejap. Itu secara kebetulan memancarkan aura yang menyala-nyala, tampaknya membersihkan sebagian besar lingkungan dari bau darah. Api sinar matahari. Ini adalah kemampuan yang sebelumnya digunakan Yang Wenzhao. Setelah menerobos langkah kelima, Long Hao Shen juga membuka kemampuan ksatria pembalasan yang tangguh ini dari cincin warisan yang dia terima dari ayahnya. Api sinar matahari memiliki konsumsi energi spiritual yang sangat tinggi, tetapi merupakan kemampuan yang sangat kuat yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Itu tidak bertahan lama pada saat Yang Wenzhao mengandalkannya, tetapi itu memungkinkannya untuk membanjiri Long Hao Shen sepenuhnya. Mengandalkan fisik istimewanya sebagai putra cahaya, konsumsi energi spiritual dari api sinar matahari yang digunakan sepenuhnya ini sudah jauh lebih sedikit. Lebih penting lagi, dia masih mendapat bantuan So Yue serta pil yang diberikan oleh Lin Xin. Long Hao Shen telah menghadapi iblis tak terlihat klan Daik ini sebelumnya, tetapi saat itu adalah satu iblis tak terlihat dan tidak lebih, yang hampir berhasil mengambil nyawa Lin Jialu. Bahkan jika pada saat ini, dia merasa sedikit terganggu, ini adalah medan perang-perang nyata, jadi orang bisa membayangkan dengan baik jumlah iblis tak terlihat yang akan mereka hadapi. Melihat bahwa mereka tidak dapat memblokir serangan ini, pasukan iblis mengirim sejumlah besar iblis tak terlihat, berencana untuk mengandalkan asasinan untuk melemahkan kekuatan resimen ksatria malaikat cemerlang ini. Ini jelas bukan pertama kalinya resimen ksatria malaikat cemerlang ini masuk di medan perang. Selama pertempuran sebelumnya, iblis juga telah mengumpulkan beberapa pengalaman dalam berurusan dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah kombinasi antara ksatria dan asasin, dan pada saat itu, mereka telah melakukan perjalanan yang cukup jauh dari pegunungan pengusir iblis, meninggalkan jangkauan mata kebenaran para pendeta. Kemampuan penyembunyian yang tangguh dari iblis tak terlihat klan Daik ini akan memberikan sakit kepala yang luar biasa bagi para ksatria dan asasin ini. Assassins of the Dark Knight masih bisa mengandalkan kecepatan mereka sendiri dan kemampuan menyembunyikan untuk menghindar, tetapi para ksatria hanya muncul seperti target yang berbeda. Long Hao Shen menyipitkan matanya, kekuatan mentalnya sudah meningkat ke puncaknya. Bergerak cepat dan tanpa ragu-ragu, Blue Rain melepaskan serangan di sisi kirinya. Kekuatan pedang Hibiscus of Light dilepaskan, ratusan ribu sinar cahaya dihasilkan di area yang sangat luas. Serangkaian suara ledakan yang berulang bergema, saat sosok yang samar-samar terlihat muncul di garis pandang Long Hao Shen. Dengan suara Po, iblis berwarna abu-abu ditebas menjadi dua bagian oleh serangan Long Hao Shen sebelum jatuh. Sepotong warna hitam hangus dihasilkan oleh kegelapan yang terbakar di tepi pedang. Tapi ini baru permulaan. Tepat pada saat yang sama Long Hao Shen membuang iblis transparan ini, suara tebasan sudah bisa terdengar dari tiga arah yang berbeda. Pada saat ini, refleks yang dikembangkan Long Hao Shen di gua semut burung hantu itu memiliki dampak yang menentukan. Kekuatan iblis tak terlihat klan Daik setidaknya berada di langkah keempat. Pedang Roh Kudus di tangan Long Hao Shen menghasilkan sinar cemerlang yang tak terhitung jumlahnya, dan bola-bola putih yang bersinar tanpa henti mekar dan berkilauan di depan Long Hao Shen, masing-masing kilau putih ini menghasilkan suara ding. Karena dia menyerang di muka, Long Hao Shen secara alami menghadapi lebih banyak iblis tak terlihat daripada yang lain. Setidaknya 7 atau 8 dari mereka menyerangnya dari semua sisi, tetapi melambaikan sepasang pedang beratnya, Long Hao Shen benar-benar memblokir semua serangan ini, tidak meninggalkan cacat dalam pertahanannya. Pada saat yang sama, efek api sinar matahari sedang diaktifkan, meninggalkan sedikit banyak abu di tubuh iblis tak terlihat ini. Atribut cahaya adalah yang terbaik dalam menahan iblis menggunakan atribut kegelapan. Api sinar matahari yang mengelilingi tubuh Long Hao Shen dengan demikian menunjukkan kekuatan ekstrim, membakar senjata dari mayoritas absolut iblis tak terlihat. Lingkaran api merah menyebar, melemahkan kekuatan ofensif iblis tak terlihat ini sebagian besar. Ini adalah cincin api yang dilepaskan oleh Hao Yue. Segera, dua pedang Long Hao Shen menari, duri cahaya meletus dari mereka. Duri cahaya yang dilengkapi dengan api sinar matahari bukanlah sesuatu yang dapat diblokir oleh iblis tak terlihat ini, segera diiris seperti gandum sebelum mati dalam satu pukulan. Sejak awal, Zheng Lingxin telah mengikuti Long Hao Shen dengan cermat, karena takut dia akan diam-diam diserang oleh salah satu iblis tak terlihat ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa tanggapan Long Hao Shen sangat baik, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam merasa terkesan.
Persepsi macam apa itu? Untuk melangkah lebih jauh untuk dapat merasakan lokasi iblis tak terlihat, klan Daik yang menyerang ini dan menunjukkan respons yang begitu baik. Tetapi sebaliknya, dia tidak merasa begitu terkesan dengan api sinar matahari yang digunakan Long Hao Shen ini. Jika Long Hao Shen benar-benar putra dari kakak Long ini, fakta bahwa dia bisa menggunakan api sinar matahari bukanlah masalah besar. Iblis tak terlihat yang mendekat berjumlah lebih dari 1000. Sama seperti para ksatria dari resimen ksatria malaikat yang mempesona ini berada di tengah-tengah kemajuan, suara benturan logam yang menusuk telinga kadang-kadang pecah. Iblis tak terlihat ini memang ganas, mereka seperti assassin kuil assassin, yang berspesialisasi dalam menemukan titik lemah untuk menyerang, dan kecepatan mereka sangat mencengangkan. Bahkan jika para ksatria mengenakan baju besi pelat, tubuh mereka masih akan tertusuk. Akibatnya, kecepatan pengisian resimen pasukan ksatria malaikat cemerlang segera turun. Para ksatria yang cocok dengan pasukan assassin ini hanya bisa mengandalkan persepsi dan penilaian mereka sendiri untuk melawan iblis tak terlihat ini. Zheng Lingxin mengerutkan alisnya dan menyatakan dengan suara yang dalam, ada sesuatu yang tidak beres. Iblis-iblis seharusnya tidak tahu sebelumnya kapan kita akan bergegas keluar. Bagaimana mereka bisa mengerahkan begitu banyak iblis tak terlihat untuk mencegat kita? Mungkinkah mereka telah merencanakan semuanya sebelumnya? Berpikir sampai titik ini, Zheng Lingxin kembali sadar. Bola cahaya emas tiba-tiba terlempar dari tangannya, saat dia berteriak, bergerak ke sisi kiri dan kembali ke pegunungan pengusir iblis. Dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi, meskipun dia tidak dapat memastikan apakah penilaiannya sendiri benar, karena resimen ksatria malaikat cemerlang adalah elit sejati dari para elit dari celah gunung pengusir setan ini, tujuannya saat ini adalah untuk menembus pertahanan musuh semaksimal mungkin. Tujuan dari operasi ini adalah untuk membunuh sejumlah besar musuh sambil mengintimidasi iblis. Pada saat yang sama, itu akan mendapatkan waktu persiapan untuk para penyihir dan pendeta di pegunungan pengusir iblis. Tapi situasi yang terjadi di depan matanya jelas jauh dari baik. Iblis tak terlihat klan Dik telah muncul dengan kecepatan yang terlalu besar, sedemikian rupa sehingga tepat setelah mereka membobol kekuatan iblis, kekuatan membunuh mereka telah melambat terlalu besar. Keunggulan terbesar resimen ksatria malaikat cemerlang berbohong dalam kecepatan dan kekuatan menusuk mereka. Jika kecepatan mereka diturunkan, kekuatan menusuk mereka juga akan lebih rendah. Setan-setan itu memiliki setidaknya 100.000 tentara di sana, jadi kalau mereka akan dikepung, tanpa keunggulan kecepatan mereka, bahkan jika pasukan 3.000 orang ini memiliki kekuatan yang lebih besar, bahkan dengan pertandingan antara pasukan ksatria cemerlang dan pasukan assassin, mereka tidak akan memiliki cara untuk meninggalkan medan perang ini. Dengan demikian, Zheng Lingxin lebih suka bertindak lebih bijaksana dan tidak mau terus maju ke depan. Melihat betapa gelapnya langit saat ini, dia memperkirakan akan sulit untuk melihat bala bantuan musuh datang. Long Hao Shen jelas tidak akan mempertanyakan perintah Zheng Lingxin. Karena persepsinya yang luar biasa ditambah dengan cahaya matahari, iblis tak terlihat akan merasa sangat sulit untuk menyakitinya. Sesuai dengan instruksinya, Hao Yue dengan cepat berbalik ke sisi kiri sebelum maju, berkat karakteristik api sinar matahari yang tampak begitu terang, resimen ksatria malaikat cemerlang di belakang merasa lebih mudah untuk mengikutinya. Tetapi sejumlah besar iblis tak terlihat klan Dik yang telah dikirim bahkan lebih besar dari yang diperkirakan Zheng Lingxin. Meskipun resimen ksatria malaikat cemerlang mengikuti Long Hao Shen dalam berbalik, karena serangan dari banyak iblis tak terlihat, mereka merasa seolah-olah mereka tenggelam ke dalam rawa dan merasa sulit untuk maju. Pada saat yang tepat ini, dengan mantra diam-diam, Hao Yue dengan ganas melemparkan kepalanya sendiri ke belakang, melepaskan bola cahaya yang melepaskan kilau yang tampak ilusi dan menembak ke arah belakang. Detik berikutnya, cahaya putih samar menyebar ke langit dalam jarak setidaknya 100 meter persegi. Di udara, cahaya putih mengembun dan berkilau, dan segera, sejumlah besar siluet abu-abu menjadi terlihat. Mata kebenaran, apakah itu benar-benar mata kebenaran? Pada saat yang sama Zheng Lingxin sangat terkejut, dia tidak bisa tidak memiliki tingkat rasa hormat yang sama sekali baru untuk gunung aneh Long Hao Shen ini. Tiga kepala Hao Yue tanpa henti menggunakan sihir dengan kecocokan sempurna dengan Long Hao Shen, seolah-olah mereka adalah satu individu. Dan barusan, dia melepaskan kemampuan mata kebenaran yang seharusnya hanya bisa dipelajari oleh para pendeta, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya. Dalam banyak kesempatan ini, bukan kekuatan ofensif yang paling dibutuhkan, tetapi utilitas mata kebenaran hanyalah mantra langkah ketiga, tetapi ketika digunakan dalam keadaan seperti itu memberikan bantuan terbaik yang bisa diminta seseorang.
Kekuatan iblis tak terlihat hanya pada langkah keempat, dan resimen pasukan ksatria malaikat cemerlang ini dibentuk dari pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima yang mengenakan baju besi dengan kualitas superior, yang selanjutnya mendapat bantuan dari pasukan asasin. Jika iblis tak terlihat ini terlihat, pertempuran ini hanya akan berubah menjadi pembantaian berdarah dan sepihak. Tidak lebih dari beberapa detik, integralitas iblis tak terlihat klan Dik dalam lingkup 100 meter persegi mati, dan setidaknya 200. Long Hao Shen, minta tungganganmu untuk terus melepaskan mata kebenaran, kita harus mengurangi kecepatan kita. Zheng Lingxin membuat keputusan cepat. Situasi dengan iblis tak terlihat ini belum diselesaikan, jadi kecepatan mundur mereka terlalu lambat, dan kekuatan utama iblis sudah bergegas ke sisi ini. Iya, Long Hao Shen memberikan jawaban singkat dan Hao Yue berhenti maju. Mata kebenaran dilepaskan satu demi satu dari mulut Hao Yue, menerangi seluruh bagian belakang. Sejumlah besar iblis tak terlihat tanpa henti memiliki darah mereka untuk berubah menjadi bagian dari tanah, di bawah pengaruh senjata pasukan ksatria. Awalnya, para ksatria sangat bingung mengapa Long Hao Shen dan Hao Yue ditempatkan di paling depan medan perang, tetapi mereka sekarang benar-benar senang itu masalahnya. Ini benar-benar penguatan besar yang layak untuk dihormati terdalam. Fakta bahwa sebenarnya ada tunggangan dengan kemampuan menggunakan mata kebenaran adalah yang paling penting bagi para ksatria ini. Ini bukan pertama kalinya mereka menderita kerugian karena iblis tak terlihat klan Dik ini. Harus diakui, Hao Yue adalah satu-satunya yang bisa menggunakan mata kebenaran. Tapi kecepatan castingnya sangat mencengangkan, dan jangkauan yang dicakup kemampuannya sangat luas. Keberadaannya sudah cukup untuk menutupi keseluruhan skuadron ksatria ini, setelah menyelesaikan masalah iblis tak terlihat klan Dik, dan melihat bahwa di sisi lain, pasukan iblis sudah bergegas ke arah mereka, Zheng Lingxin segera memerintahkan Long Hao Shen untuk terus berjalan. Mereka harus menempuh jarak hanya 1 kilometer sebelum memasuki jangkauan perlindungan pegunungan pengusir iblis meskipun serangan ini gagal, itu masih mengeluarkan sejumlah besar iblis, dan mendapatkan waktu untuk pegunungan pengusir iblis. Selama kerugian mereka tidak terlalu besar, Zheng Lingxin akan dapat menerima hasil ini. Sama seperti tunggangan Long Hao Shen akhirnya menoleh dan api sinar matahari dihentikan, pemandangan mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Tepat ketika mereka akan kembali ke satu-satunya jalan setapak, 3 pilar cahaya besar tiba-tiba meroket di udara. Masing-masing pilar cahaya ini berdiameter lebih dari 30 meter. Di bawah langit malam yang gelap gulita ini, pilar 300 meter plus tampak sangat berbeda. Ketiga pilar itu memiliki warna yang berbeda, yang di tengah berwarna merah menyala-nyala, sedangkan yang dari kedua sisinya berwarna hitam dan berwarna hijau. Tampak seolah-olah pilar nyata dan material berdiri di dalam masing-masing dari 3 pilar cahaya tebal ini. Di atasnya, prasasti diukir, dan mereka dihiasi dengan desain luar biasa yang belum pernah dilihat Long Hao Shen sebelumnya. 3 pilar cahaya besar melepaskan aura penindasan yang intens. Memblokir satu-satunya jalan kembali, mereka berdiri di depan resimen ksatria malaikat cemerlang. Situasi yang paling tidak ingin dilihat Zheng Lingxin akhirnya terjadi. Jelas, iblis telah memasang jebakan ini sejak lama, menunggu resimen ksatria malaikat cemerlang keluar. Jebakan ini bukan dari jenis yang paling cemerlang, itu hanya tentang menunggu di sekitar tunggul untuk kelinci. Sampai sekarang, resimen ksatria malaikat cemerlang selalu menjadi ancaman terbesar bagi iblis, dan sebagai kepala militer dari pegunungan pengusir iblis, Zheng Lingxin pasti akan memobilisasi mereka di luar penghalang cepat atau lambat. Bagaimanapun, medan perang favorit para ksatria adalah dataran, dan bukan pertahanan tembok kota. Jebakan yang dipasang oleh musuh akhirnya berhasil. Zheng Lingxin menarik napas dalam-dalam, memasuki keadaan aneh. Long Hao Shen jelas merasa bahwa kepala militer di punggungnya benar-benar membosankan, bahkan lebih tidak bisa dimengerti daripada sebelumnya. Long Hao Shen, kakak Long Xingyu, siapanya kamu? Pada saat ini, Zheng Lingxin mengajukan pertanyaan tak terduga kepada Long Hao Shen. Long Hao Shen merasa benar-benar bingung. Zheng Lingxin tersenyum rendah hati dan menyatakan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan bertemu dengan keturunan kakak Long. Anda tidak perlu menyangkalnya. Jurus pedang memutar adalah teknik yang diciptakan kakak Long secara pribadi. Kepada siapa dia akan mengajarkannya, selain dari keturunannya. Di dunia ini, saya hanya mengenal 3 orang yang dapat menggunakan kemampuan ini, salah satunya adalah kakak Long sendiri, yang kedua adalah kamu. Pada titik ini, dia mengambil jeda, menyatakan dengan suara penuh emosi, dan yang terakhir adalah saya. Long Hao Shen menoleh untuk melihat Zheng Lingxin dan menemukan bahwa kepala militer ini membawa ekspresi lembut di wajahnya, menatapnya tanpa hal lain dalam ekspresinya selain kelembutan. Puan Panglima Perang, Anda. Senyum Zheng Lingxin tidak berkurang sama sekali, saya dulunya adalah pelayan paling setia yang mendukung kakak Long di masa lalu.
Dia adalah idola saya, dan di hati saya, status kakak Long bahkan melampaui status kakek. Aku benar-benar tidak menyangka akan melihat pedang berputar mengutuk kakak Long sekali lagi dalam pertempuran hari ini. Long Haoshen dengan ringan mengguncang katanya, berkomentar, saya juga sudah lama tidak bertemu ayah. Ayah, jadi kamu memang putranya. Haha, bagus, benar-benar hebat. Sepertinya Keier benar-benar memiliki selera yang bagus. Seng Lingxin tertawa terbahak-bahak. 3 pilar cahaya yang sangat besar dan fantastis berdiri di dekatnya, tetapi terlepas dari segalanya, dia tertawa dalam situasi seperti itu. Puan kepala, apa yang terjadi? Long Haoshen merasakan perasaan tidak nyaman yang tidak jelas tumbuh semakin besar dalam dirinya. Seng Lingxin menjawab dengan acuh tak acuh, sudahlah, saya baru saja mengingat beberapa peristiwa yang terjadi di masa lalu. Apakah bibit iblis ini berpikir mereka bisa memusnahkan resimen ksatria malaikat cemerlang saya seperti itu? Benar-benar konyol. Sedikit, jangan menyerang, dan minta tunggangan Anda bergegas ke sisi kiri. Aku akan menahan musuh. Iya, Panglima yang terhormat, apa 3 pilar cahaya ini? Saat Long Haoshen mendengarkan perintah Seng Lingxin, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Seng Lingxin memberinya jawaban yang tidak relevan, apakah ini pertama kalinya kamu melangkah di medan perang? Long Haoshen mengangguk tanpa berpikir. Seng Lingxin samar-samar tersenyum, wajahnya yang tampan menunjukkan jejak kegilaan, kamu benar-benar beruntung. Pertama kali Anda berangkat ke medan perang, Anda bisa melihat secara pribadi keberadaan paling kuat di antara iblis. Pernahkah Anda mendengar tentang 72 dewa iblis? Itu 3 di antaranya. Long Haoshen menatapnya, benar-benar tercengang. Dia benar-benar ingin bertanya kepada kepala militer ini di puncak langkah ke-7 mengapa dia saat ini tersenyum. Menurut pengetahuan Long Haoshen, di antara 72 dewa iblis, bahkan yang terlemah adalah iblis di puncak langkah ke-8. Tepat pada saat itu, Seng Lingxin mengangkat tangannya, gumpalan cahaya melesat ke langit. Jejak cahaya menyebar ke depan, mengambil bentuk bunga yang sangat indah di langit. Long Haoshen saat ini dapat melihat bahwa di langit malam, Seng Lingxin menggunakan metode khusus untuk mengirimkan perintah ke resimen ksatria malaikat cemerlang. Seperti yang diharapkan, saat jejak cahaya menyebar, resimen ksatria malaikat cemerlang di punggung mereka tiba-tiba melambat, mengubah formasi serangan mereka sebelumnya menjadi formasi pertahanan. Semua ksatria malaikat cemerlang mengambil formasi yang sama, tidak lagi bergerak sedikit pun, memasuki formasi yang sepenuhnya defensif. Long Haoshen bingung yang dia alami setelah mendengar semua yang dikatakan Seng Lingxin tentang 72 dewa iblis. Ketika dia masih muda, dia datang untuk belajar tentang keberadaan 72 dewa iblis ini, bahwa lebih dari 6.000 tahun sebelumnya, justru karena 72 dewa iblis ini turun, benua itu memasuki zaman kegelapan dari era yang mulia. Melihat 3 pilar cahaya besar yang menghubungkan langit dan bumi, dia tanpa sadar merasa seolah-olah dia sangat kecil. Berhenti, Seng Lingxin memerintahkan. Long Haoshen buru-buru meminta Hao Iwe untuk menghentikan langkahnya. Pada saat itu, ketiga pilar cahaya ini mulai bergerak dari langit, tampaknya bergerak perlahan, tetapi sebenarnya dengan cepat menuju ke arah mereka. Saat tubuhnya melintas, Seng Lingxin melompat ke tanah. Memalingkan kepalanya ke arah Long Haoshen, ekspresi tersenyum di wajahnya tampak jauh lebih hangat, ingat kata-kataku, maju ke sisi kiri dan pergi. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya tidak menarik perhatian mereka. Di masa depan, perlakukan Keier dengan baik. Anda adalah putra kakak Long, jadi saya bisa merasa nyaman. Aku menyerahkan putriku padamu. Dia adalah ayah Keier. Pada saat itu, Long Haoshen akhirnya mengerti mengapa dia harus mengikuti Seng Lingxin di medan perang. Dia sebenarnya adalah ayah Keier, dan suami dari Kapten Resimen Penyihir Lan Yanyu itu. Tidak heran jika dia sebelumnya bertindak begitu dingin terhadap Long Haoshen. Itu karena posisinya sebagai ayah Keier. Seng Lingxin hanya memberikan penjelasan sederhana kepadanya sebelum perlahan bergerak maju, siap menyambut 3 pilar cahaya besar ini. Lapisan udara abu-abu mengembun di sekitar tubuhnya, saat penampilannya berubah menjadi sesuatu yang dekat dengan kristal berwarna abu-abu yang tajam. Sepasang sayap abu-abu kecil yang menyerupai sayap ksatria cemerlang perlahan mengembun di punggungnya, terbuka dengan anggun sebelum menjadi lebih kecil, menempel di dekat punggungnya. Di masing-masing tangannya, cahaya abu-abu bersinar, sepertinya itu adalah sepasang belati abu-abu. Adegan yang terbentang di depan matanya sangat mengejutkan Long Haoshen. Di bawah langit malam yang menyeramkan, Seng Lingxin muncul seperti serigala tunggal, menyambut ketiga iblis puncak yang datang dari jauh kepadanya. 3 pilar cahaya besar tampaknya tumbuh semakin dekat, dibandingkan dengan pancaran cahaya yang mekar dari mereka, Seng Lingxin tampak sangat kecil.
Tetapi bahunya yang tampaknya tidak begitu lebar pada pandangan pertama tampak seolah-olah mereka mampu menahan segalanya untuk mengatasi situasi ini. Long Haoshan tidak langsung memasang Hao Iwei untuk menuju ke sisi kiri. Dengan bingung, dia menatap Seng Lingxin, yang melangkah maju di tempat ini mengeluarkan darah. Adapun Long Haoshan, dia hanya merasakan jika ada sesuatu yang mencekiknya dari dalam perutnya. Hanya untuk bernapas, dia sudah perlu mengerahkan dirinya secara fisik. Tanpa ragu, di medan perang yang mengeluarkan darah ini, langit berubah menjadi berlumpur. Dan hanya untuk sesaat, Long Haoshan menutup matanya. Hatinya terbakar, darahnya mendidih, energi spiritualnya menyala dan semangat juangnya yang tak terbatas benar-benar menyala. Bisakah saya benar-benar kembali begitu saja? Di depan resimen ksatria malaikat cemerlang ini dan pasukan asasin yang menemani mereka, apakah saya akan kembali? Bagaimana dengan kehormatan saya sebagai seorang ksatria? Jika saya bertindak seperti ini, apakah saya masih pantas disebut ksatria? Bagaimana saya akan memperhitungkan Keyer? Apakah saya hanya perlu memberitahunya bahwa saya meninggalkan ayahnya dan melarikan diri untuk hidup saya sendirian? Perlahan mengangkat kepalanya, mata Long Haoshan dipenuhi dengan kebanggaan. Aku adalah putra Long Xingyu, ksatria ilahi adjudikasi dan hukuman, memiliki tahta ilahi malapetaka dan pembantaian. Bahkan jika aku harus mati di medan perang dengan tinggal, bagaimana aku bisa meninggalkan tentara? Membuka kedua matanya sekali lagi, tatapan Long Haoshan penuh dengan resolusi. Hao Iwei menoleh, menatapnya, mengangguk ringan. Long Haoshan secara mental saling berhubungan dengannya, dan secara alami dapat mengetahui pikiran Hao Iwei. Karena kontrak darah di antara mereka berdua, jika Long Haoshan mati, Hao Iwei tidak akan bisa terus hidup. Jadi, jika Long Haoshan tidak ingin pergi, Hao Iwei akan mengikutinya dalam pertempuran untuk hidup atau mati. Sangat mengincar gunung pengusir iblis yang jauh, ekspresi Long Haoshan melembut. Keyer, jika aku bisa kembali hidup-hidup, aku akan mengklaim ciuman darimu. Hao Iwei, ayo pergi. Long Haoshan berteriak keras, beberapa pil muncul di tangannya. Setelah meminum pil pemulihan spiritual dan sepenuhnya mengoperasikan kekuatan di tungku spiritual sucinya, dia dapat memulihkan sampai batas tertentu energi spiritual yang telah dia konsumsi sebelumnya. Hao Iwei berlari dengan keempat anggota tubuhnya, dengan cepat mengejar Seng Lingxin. Seng Lingxin tiba-tiba menoleh, dengan marah bertanya, mengapa kamu belum pergi? Long Haoshan menatapnya dengan tatapan tegas dan keras kepala, saya seorang ksatria. Jika saya meninggalkan Anda, bagaimana saya bisa memiliki kualifikasi untuk tetap berada di sisi Keyer? Saya putra Long Xingyu, dan hanya Long Haoshan yang berjuang sampai mati, yang tidak meninggalkan rekan-rekannya untuk melarikan diri untuk hidupnya sendirian, adalah Long Haoshan. Seng Lingxin menatapnya dengan tatapan kosong. Dalam pandangan Long Haoshan, dia sepertinya melihat ksatria ilahi adjudikasi dan hukuman yang tak tertandingi dari ingatannya, berlari kencang di medan perang. Penampilan Long Haoshan yang penuh tekad sudah memberitahunya banyak hal, bahwa dia tidak akan pernah mundur karena menghadapi musuh yang kuat. Pada saat ini, Seng Lingxin merasa penuh penyesalan, mengapa dia membiarkan Long Haoshan ini memasuki situasi berbahaya seperti ini.